Terima kasih Mbak Lisa. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai. Saat ini kita berada di lantai 7. Seperti lantai 6, maka setiap kita sampai di lantai 7, maka kita langsung dilayani oleh petugas PPNPN. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Tugasnya juga sama dengan PPNPN yang di lantai 6, yaitu melayani WP dan mencatat ID pengunjung yang bersangkutan. Di lantai 7 juga ini Bapak Ibu sekalian, di depan kamar kecil juga sudah standby teman-teman yang siap untuk selalu menjaga kebersihan kamar kecil. Selamat siang Mas. Ya. Di sudut selasar lantai 7 tersedia musola yang dapat dipergunakan oleh pegawai menjalankan ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian, di selasar lantai 7 ini juga Kanwil di JP Jawa Timur 1 memanfaatkan dinding-dinding untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para pengunjung maupun kepada para pegawainya. Mari kita lihat pesan apa saja yang disampaikan. Yang pertama adalah poster stop gratifikasi, mengingatkan kepada pegawai maupun pengunjung bahwa Kanwil DJP Jawa Timur 1 tidak menerima apapun terkait dengan gratifikasi dalam bentuk apapun. Di sebelah kanan ada papan yang menunjukkan jalur evakuasi apabila terjadi suatu permasalahan sehingga mengharuskan para pegawai untuk segera dievakuasi menuju ke tempat yang aman. Di sisi sebelah kiri itu juga terpasang beberapa poster. Satu di antaranya adalah poster yang mengingatkan kepada para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur 1 terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan, mulai dari integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Selanjutnya di sisi sebelah berikutnya kita juga akan melihat terkait poster untuk kembali mengingatkan kepada para pegawai untuk menolak gratifikasi. Di sudut dinding lantai 7 juga terdapat poster dalam rangka pembangunan zona integritas agar para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur 1 jangan salah menggunakan jabatan. Juga terdapat standing banner yang menginformasikan bahwa pengunjung memasuki kawasan zona integritas Kanwil DJP Jawa Timur 1. Di lantai 7 ini Bapak Ibu terdapat dua ruang tamu. Dua ruang tamu yang didesain layoutnya memenuhi protokol COVID-19 sehingga para pengunjung maupun pegawai yang melayani wajib pajak itu merasa aman menjalankan tugasnya. Nah, di lantai 7 ini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki salah satu ruangan, kembali di sudutnya itu tertampil poster yang mengingatkan baik pegawai maupun pengunjung untuk menolak suap. Di lantai 7 ini terdapat 3 ruangan yang digunakan oleh 3 bidang. Yang pertama adalah bidang keberatan banding dan pengurangan. Kemudian di sayap sebelah barat itu ada bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan. Dan nanti ada satu bidang di sayap sebelah barat bagian kiri itu ada ruangan yang digunakan oleh bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Mari kami ajak Bapak Ibu untuk masuk ke ruangan bidang keberatan banding dan pengurangan. Ada apa saja di bidang ini? Perlu kami informasikan juga bahwa setiap pintu masuk ke ruangan dilengkapi dengan door lock system, sehingga keamanan
di dalam ruangan tetap terjaga. Nah, di depan Bapak Ibu sudah siap Pak Hadi Surahman yang akan menjelaskan mengenai bidang pengurangan keberatan dan banding. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Tata. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di bidang keberatan, banding, dan pengurangan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Di dalam lantai 7 ruangan keberatan, banding, dan pengurangan, kami terbagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi KBP 1 dengan Ibu Kasih, Ibu Dini, dan KBP 2 Bapak Hermon. Sedangkan untuk seksi KBP 3 dan 4, kepala seksi berada di ujung bagian lain dari ruangan ini. Bapak Ibu, seksi KBP bidang KBP Kanwil DJP Jawa Timur 1 saat ini terdiri dari 31 penelaah keberatan reguler dan 6 penelaah keberatan banding. Adapun terkait penelaah keberatan reguler bertugas untuk melakukan proses permohonan pasal 36 dan proses keberatan wajib pajak. Kanwil DJP Jawa Timur 1 di tahun 2019 permohonan pasal 36 dan permohonan pasal 2526 atau keberatan di tahun 2019 mencapai 9.100 berkas. Dari 9.100 berkas tersebut yang menangani ada 31 pegawai. Selanjutnya untuk penelaah keberatan banding melakukan kegiatan sidang mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam sengketa perpajakan dengan wajib pajak. Mari kita menuju ke ruang sidang. Saat ini kita sedang menuju ke ruang sidang. Kanwil DJP Jawa Timur 1 juga menangani proses sengketa banding yang diajukan oleh wajib pajak. Jumlah berkas yang diajukan banding selama tahun 2019 sebanyak 2.883 berkas. 2.883 berkas itu bukan hanya berkas sengketa banding yang diajukan oleh WP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1, namun juga meliputi Kanwil DJP Jawa Timur 2, Kanwil DJP Jawa Timur 3, Kanwil DJP Bali, dan Kanwil DJP Nusa Tenggara. 5 kanwil yang pelaksanaan sidangnya dilakukan di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1 atau lebih dikenal dengan istilah sidang di luar tempat kedudukan. Selama masa pandemi, sidang di luar tempat kedudukan yang biasanya dilakukan di GKN 1 Jalan Indrapura dipindah pelaksanaannya secara online menggunakan media Cisco WebEx dan dilaksanakan di dalam ruang lantai 7 ruangan bidang KBP. Majelis Hakim tetap berada di Jakarta, sedangkan tim dari penelaah keberatan banding berada di gedung ini. Semua fasilitas disiapkan secara profesional dan supaya tidak ada halangan dalam pelaksanaan sidang. Kamera dipilih kamera webcam yang mempunyai kemampuan, termasuk juga volume atau sound system, menggunakan alat sound system. Semua dilengkapi dengan tujuan untuk menyelenggarakan sidang tanpa ada halangan sedikit pun. Berkas 9.100 terkait berkas pasal 36 dan keberatan, 2.883 berkas untuk banding, tentunya menuntut manajemen berkas yang sangat-sangat mumpuni. Sehingga di Kanwil DJP Jawa Timur 1 terdapat satu aplikasi, yaitu aplikasi e-berkas yang nanti akan dipraktekkan oleh salah satu rekan kami. Silakan. Kepada Mas Ersa, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Hadi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa di bidang keberatan banding dan pengurangan ini terdapat banyak sekali berkas. Dengan adanya e-berkas ini sebagai salah satu inovasi di Kanwil DJP Jawa Timur 1, maka kami dari bidang KPP sangat terbantu sekali dalam pencarian berkas apabila berkas tersebut diperlukan. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa disimak lebih lanjut. Pertama-tama kita langsung buka saja aplikasi e-berkas melalui
browser kita, langsung kita masukkan username juga password yang sudah kita registrasikan sebelumnya. Setelah masuk, untuk mencari berkasnya kita langsung ke menu monitoring, cari berkas dan masukkan nomor surat yang akan kita cari nanti. Misalkan kita mencari CAP 6117 non keberatan, langsung muncul Bapak dan Ibu. Di sini ada kode nama box 655 yang berarti di lemari nomor 6, lalu baris nomor 5 dan box nomor 5. Nah, untuk lebih tahu lanjutnya kita langsung saja ke ruang gudang. Berikut adalah gudang dari bidang keberatan banding dan pengurangan kalau di Jawa Timur 1 yang sudah dilengkapi dengan door lock yang hanya oleh petugas tertentu yang bisa membukanya. Berikut adalah penampakan dari gudang bidang keberatan banding dan pengurangan Kanwil Jawa Timur 1 yang sudah sesuai dengan e-berkas. Untuk mencari berkas yang kita cari tadi di nomor 6117, kita langsung saja ke lemari nomor 6. Berikut ada nama lemarinya. Lemari nomor 6, baris nomor 5 dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga box nomor 5 dari kiri. Kita langsung cari saja berkas nomor 6117. Berikut Bapak dan Ibu adalah nomor CAP yang kita cari, nomor 6117 yang terdapat pada box yang sudah kita cari dalam aplikasi e-berkas. Berikut adalah cara kita untuk mencari berkas di bidang keberatan banding dan pengurangan setelah ada aplikasi e-berkas sebagai inovasi di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Baik, demikian Bapak dan Ibu tim penilai suasana ruang berkas dan cara mencari berkas. Mengingat banyaknya berkas yang terkait dengan pengurangan, keberatan dan banding mengharuskan teman-teman di bidang ini untuk dengan cepat dapat mengadministrasikan berkas dengan baik. Kita akan menuju ke lantai 7 sayap sebelah barat untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa-apa saja yang ada di bidang P2IP dan bidang PEP. Dipersilahkan kepada Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Tata. Bapak dan Ibu tim penilai, saat ini kita sudah berada di ruangan bidang P2IP, bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan. Nah, di ruangan ini Bapak dan Ibu terdapat beberapa spot-spot menarik, cantik, dan nyaman sekali sehingga membuat pegawai yang berada di ruangan ini betah untuk bekerja di kantor. Langsung saja untuk bidang P2IP akan langsung dipandu oleh Saudara Akmal. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Kepada Bapak Ibu penilai, saya ucapkan selamat datang di bidang P2IP, bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan. Sebenarnya bidang P2IP ini terdiri dua lantai, yaitu lantai 7 dan lantai 8. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang berada di lantai 7. Oke, mungkin langsung saja. Seperti Bapak Ibu lihat, di sini adalah ruang sekretariat kita. Di sini kita akan menampilkan ruang sekretariat yang ya semenarik mungkin. Karena apa? Karena ruang sekretariat adalah ruang pertama yang mungkin akan langsung dikunjungi oleh banyak tamu. Sehingga kita akan memberikan kesan yang menarik untuk para tamu-tamu yang datang. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sebelahnya ada ruang kepala bidang. Kurang lebihnya seperti ini, silakan. Selamat siang. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, untuk bidang ini terdiri dari 4 seksi. Untuk yang pertama adalah Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. Selamat sore. Selanjutnya ada Seksi Bimbingan Pemeriksaan.
Selanjutnya ada kepala seksi intelijen. Siap. Dan yang selanjutnya ada kepala seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan. Selamat siang. Nah, seperti yang dijelaskan dengan Ibu Lisa tadi, di sini ada beberapa spot penarik yang akan menjadi buat pegawai nyaman. Salah satunya adalah ini. Di sini kita melakukan semua kegiatan morning activity kita, pagi hari kita selalu minum kopi. Dan di sini sudah juga disediakan untuk makanan dan snack-snack yang bisa diambil. Dan di beberapa spot di ruangan P2IP ini juga kita menyediakan kalimat-kalimat positif, di mana kita berharapnya silakan yang kita baca bisa kita serap dan kita bisa aplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, setelah kita mengambil makanan di sini, biasanya kita akan kumpul di ruang tengah seperti ini. Nah, disinilah kita biasanya berkumpul bersama kegiatan pagi hari. Tapi ingat, kita buat nyaman, senyaman mungkin di ruangan ini, tidak untuk berlama-lama. Tapi ini bukan tempat selingan, di mana ketika kita sudah bosan dengan kegiatan sehari-hari di depan monitor, disinilah kita berkumpul kembali untuk meningkatkan sinergi kita, ngobrolin apapun yang akan kita bahas di sini. Di sini juga disediakan ada meja, terus sini juga ada hiburannya. Kalau ibu lihat nanti TV di sini ya. TV ini selain untuk menampilkan ya hiburan TV, tapi kita bisa juga untuk bekerja ya, untuk tampilkan slide dan lain-lain, itu bisa semua di sini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan ke ruang intelijen. Untuk ruang intelijen sendiri kita menyebutnya ruang bahagia, sama seperti tadi. Kita ingin menebarkan kalimat-kalimat positif supaya aura-aura positif selalu muncul di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada gambar ikan ya. Gambar ikan ini juga menjadi salah satu filosofi dari intelijen, di mana kegiatan itu intelijen tidak tampak di permukaan, tapi dia sangat bergerak, sangat aktif di bawah permukaan, seperti itu. Di sini ruangan intelijen kita buat dengan desainnya senyaman mungkin. Ada hiburan di sini, ada akuarium kecil, juga membuat pegawainya nyaman dengan ini. Seperti kira-kira. Untuk selanjutnya mungkin kita ke ruang kepala supervisor untuk kelompok tim 2. Seperti ini ruangannya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk di sebelah kanannya nanti ada untuk para anggota timnya. Selanjutnya mungkin kita akan ke ruang berkas terlebih dahulu, sebelah sini. Di sini letak ruang berkas kami dari bidang P2IP. Seperti ini kita akan tampilannya. Kita usahakan serapi mungkin supaya untuk dalam pencarian berkasnya semua dapat dilakukan dengan cepat. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan ke supervisor kelompok untuk tim 1. Seperti ini ruangannya. Oke, selamat siang. Gini keadaannya. Yang seperti ini untuk ruangan timnya sebelahnya. Dan sebelah kanan lagi adalah untuk ruangan para pelaksana dari bidang P2IP. Itulah kira-kira ruangan yang berada di ruang P2IP. Kita usahakan semua ruangan kerja kita tetap menerapkan budaya dari Kemenkeu, yaitu 5R, ringkas, rapi, resik, raut, dan rajin. Sehingga semua berkas ketika kita sudah selesai bekerja, kita akan kembalikan ke tempat berkas masing-masing. Nah, ini kita ada ruang ngopi lounge ya. Kalau ngopi di sini, kalau sana ngopi beneran, di sini juga kita ngopi ini ngobrol penuh inspirasi. Kalau di sana kita secara non formal, mungkin yang di sini kita akan diperlukan secara formal. Bila diperlukan pertemuan yang membutuhkan tatap muka secara langsung, kita juga sudah menyediakannya di ngopi lounge seperti ini. Boleh kita lihat ruangannya. Nah, seperti inilah ruangan rapat dari bidang P2IP. Kita tetap menjaga protokol kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Untuk jarak setiap kursi kita atur, dan ada beberapa kursi yang mepet, kita tidak boleh duduk dengan memberikan tanda silang. Selain itu, di sini kita juga akan ada beberapa piagam yang kita dapat di sini. Kita taruh di sini untuk lemari semua penghargaan selama bidang P2IP mendapatkan gelar-gelarnya. Oke.
Oke, Bapak Ibu tim penilai, mungkin dari ruang P2IP untuk yang lantai 7 cukup sampai di sini. Saya akan kembalikan lagi ke Ibu Lisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akmal atas penjelasannya dari bidang P2IP. Bapak dan Ibu tadi sudah melihat spot-spot yang sangat homey dan cozy dari bidang P2IP. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan langsung ke sebelah dari bidang P2IP. Terdapat bidang PEP, yaitu bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Ada apa saja di bidang PEP? Nanti langsung saja akan disampaikan oleh Bapak Masidi. Kami persilakan Pak Masidi. Selamat datang di bidang PEP, pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Sebelum saya memperkenalkan ruang kerja dan tempat kerja dan juga bidang ruang PEP, saya memperkenalkan ini ada, kita pernah juara 3 lomba 5R. Itu salah satu budaya kerja di Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk SDM di bidang PP itu ada 12 orang, yaitu yang 7 orang dari struktural dan 5 orang dari fungsional penilai pajak. Untuk yang pertama, ini adalah pelaksana dari seksi bimbingan ekstensifikasi. Ini adalah meja kerja dari pelaksana seksi bimbingan pendaftaran. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke ruang kepala bidang PEP. Sini kita lihat ada meja kerja sama ruang tamunya dan juga kamar mandi. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke ruang kerja dari 3 seksi di bidang PP. Yang pertama yaitu kepala seksi bimbingan pendaftaran, dan yang kedua yaitu kepala seksi bimbingan ekstensifikasi. Dan selanjutnya ini adalah ruang kerja dari saya, yaitu kepala seksi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan. Selanjutnya ini adalah meja kerja dari pelaksana seksi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke ruang rapat bidang PEP. Di sini dapat dilihat bahwa fasilitas yang ada yaitu ada proyektor slide, ada sprenger IC, dan juga ada laptop untuk paparan atau diskusi presentasi. Dan di sini juga ada meja rapat dan juga kursi yang sudah ada jaga jaraknya. Selanjutnya di sini juga terpampang yaitu beberapa penghargaan yang pernah kita peroleh bidang PP, yaitu untuk tahun 2017 yaitu Kanwil DJP dengan capaian penerimaan extra effort ekstensifikasi. Dan untuk tahun 2018 kita mendapat 2 penghargaan. Yang pertama yaitu capaian kinerja pemutahiran master file wajib pajak berkualitas. Yang kedua yaitu untuk capaian realisasi itu kegiatan penilaian, yaitu peringkat kedua. Demikian dari ruang rapat bidang PP. Selanjutnya kita menuju yang terakhir yaitu ruang fungsional penilai. Di sini dapat dilihat ada 5 orang fungsional penilai. Ini ruang kerjanya. Oke, demikian tim penilai dari bidang PP. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lisa. Baik, terima kasih Pak Masidi atas penjelasannya mengenai virtual office tour di bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Bapak dan Ibu tim penilai, selanjutnya masih ada 1 lantai lagi dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang belum kita kunjungi, yaitu lantai 8 Gedung Kanwil DJP Jawa Timur 1. Langsung saja kita menuju ke lantai 8. Di sana sudah ada Bapak Tata. Terima kasih Mbak Lisa, Bapak Ibu tim menilai. Kita sekarang berada di lantai 8 Gedung Kanwil DJP Jawa Timur 1. Di lantai 8 ini terdapat 3 ruangan utama.
Yang pertama adalah aula, yang kedua adalah ruang penyeluan yang kita desain khusus untuk flexible working space, dan yang ketiga adalah ruangan fungsional penyidik. Sama seperti lantai 6 dan 7 tadi Bapak Ibu, maka pada saat pengunjung atau tamu tiba di lantai 8, maka akan disambut oleh petugas PPNPN. Selamat siang Pak Khairil. Selamat siang Bapak. Para tamu diwajibkan untuk mengisi buku tamu dan meninggalkan ID card sebagai administrasi pengawasan di lantai 8. Nah, selain PPNPN, di depan kamar kecil juga sudah standby para petugas yang menjaga kebersihan kamar kecil tersebut. Selamat siang Mas, Mbak. Di sudut pojok lantai 8 Bapak Ibu, kita akan berkunjung ke ruang para penyidik. Nah, ada apa saja nih di dalam ruangan para penyidik ini Bapak Ibu? Telah hadir di hadapan kita Pak Hari Sugiarto. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak Tata. Yang akan menjelaskan secara detail apa yang terjadi nih sebenarnya di ruang para penyidik. Dipersilakan Pak Hari. Terima kasih Pak Tata. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kami mohon izin untuk menjelaskan di lingkungan kerja para penyidik kira-kira ada apa. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Tata tadi, tamu yang dipanggil oleh penyidik, baik itu calon saksi maupun calon tersangka dan tersangka, dia akan dipersilahkan di ruangan tamu. Ruangan tamu penyidik Kanwil DJP Jatim 1. Ini ruangan yang menurut saya cukup bagus, cukup nyaman, ringkas, rapi, resik, ada juga air mineral. Jadi setelah nanti wajib pajak menunggu di sini, security akan menghubungi penyidik di dalam apakah atas panggilan yang bersangkutan bisa ditindaklanjutin. Apabila ya, nanti wajib pajak sebelum memasuki ruangan untuk dilakukan permintaan keterangan, dia HP, alat rekam, dan tasnya disimpan di loker ini. Dengan masing-masing ada kuncinya, silahkan dikunci sendiri, kuncinya dibawa oleh wajib pajak untuk akhirnya masuk di dalam ruangan BAP atau interogasi di dalam. Itu kurang lebih Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang masuk ke dalam. Ada apa di dalam ruangan penyidik kita ini? Apakah ada yang indah atau nyaman atau bagaimana suasananya? Mari kita masuk. Ini ruangan kerja daripada penyidik. Kita cukup nyaman di sini. Ini para penyidik sedang bekerja. Di ruangan ini nanti ada ruangan DAP atau integrasi, ada 2 di sebelah sana. Dan kita ada ruangan 86. Terus ada ruangan supervisor 1, 2, dan 3. Bisa kami jelaskan Bapak Ibu, penyidik di Kanwil DJP Jatim 1 berjumlah 22 orang dengan 3 supervisor, 6 ketua tim, dan 13 anggota. Kita bisa ke sini. Apa sih tugas dan tanggung jawab penyidik? Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang seperti apa? Penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu atas wajib-wajib pajak yang selama ini belum patuh dan tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kira-kira bagaimana prestasi atau hasil kerja dari penyidik di Kanwil DJP Jatim 1? Alhamdulillah selama 6 tahun, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019. Ini tahun 2015, 15, 16, 17, 18, dan 19. Ini yang terakhir kami dapat piagam penghargaan untuk tahun 2019, yaitu tanggal 9 Maret 2020. Ini Mas bisa ke sini.
Nah, ini penghargaan yang kemarin terakhir. Ini Bapak Eka Sila selaku Kakanwil dapat penghargaan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak bersama di Reskrimsus Polda Jatim dan Kejati. Ini prestasi kita selama 6 tahun berturut-turut. Ini adalah hasil kerja keras dari teman-teman dan koordinasi antar bidang, yaitu P2IP, bagian umum, P2 Humas. Kira-kira kenapa sih kita bisa berprestasi itu? Ini tidak lain dari adanya koordinasi dan sinergi yang kita bangun dengan baik dengan para pihak, yaitu para stakeholder maupun teman-teman kita di Bea Cukai, yaitu melalui dengan MOU yang kita lakukan waktu itu di Polda Jatim tanggal 13 Maret tahun 2015, dan juga kita lakukan joint program Kemenq yang dipimpin oleh Bapak Wamen. Waktu itu ada Pak Mardiasmo dengan koordinasi beberapa pihak, yaitu Bapak dari Pemprov, Bapak Gubernur, Bapak Kejati, dari Baris Krim Polri, dan alhamdulillah juga kita dapat penghargaan dari Kapolda Jawa Timur, yaitu Bapak Luki. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon doa restunya, mudah-mudahan di tahun 2020 kita juga bisa berprestasi yang sama. Oke Bapak Ibu, kita menuju ke ruangan 86. Ini ruangan 86. Kira-kira ada apa di sini? Nah, ruangan 86 ini menurut saya cukup nyaman, ringkas, rapi, resik, dan didukung dengan pemandangan yang indah. Ini kota Surabaya. Itu ada Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna. Disinilah teman-teman penyidik terkumpul dengan pembatasan jarak yang ada untuk merumuskan atas tugas-tugas penugasan selama ini. Kita rumuskan, kita rencanakan, kita laksanakan. Di dalam pelaksanaannya pasti ada juga hal-hal yang perlu kita tambahkan dan kurangkan. Kita evaluasi, kita monitor, sehingga kita bisa tindak lanjutin dengan baik. Inilah karyanya, hasilnya, dan alhamdulillah kita sudah bisa tercapai prestasi atau mendapat piagam selama 6 tahun berturut-turut. Oke Bapak Ibu, kita ke ruangan BAP, ruangan interogasi. Kita ke ruangan interogasi. Di ruangan BAP atau interogasi ini kita sediakan ada 2, interogasi 1 dan interogasi 2. Ruangan ini menurut kami kita buat senyaman mungkin, dan wajib pajak apabila dimintain keterangan atau BAP dia tidak merasa tertekan, ada tekanan dari paksaan dari kita, sehingga nyaman. Dan apabila atas SPT-nya misalkan tidak benar, wajib pajak masih punya kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran, jadi tidak dilanjutkan dengan penyidikan. Namun apabila wajib pajak bahasanya tetap bandel, ya kita bawa ke penyidikan dan sampai di persidangan. Untuk masa pandemi ini, ruangan ini tidak kita gunakan karena mengingat sesuai dengan SE 33 dan 34 kita tidak boleh melakukan permintaan keterangan di ruangan kerja untuk menjaga segala sesuatunya atas virus yang ada. Jadi kita lakukan di ruangan penyuluhan, yaitu ruangan sebagai flexible working space. Nantinya akan dijelaskan oleh Pak Tatak. Oke Bapak Ibu, kita sampai di penghujung dari apa yang ada di lingkungan kerja penyidik. Perkenalkan, kami memperkenalkan Jel-Jel sebagai semangat kita yang dimiliki oleh Jatim 1. Bagaimana teman-teman? Siap? Siap!
Oke, kita lakukan yel-yel. Jatim jatuh. Jatim jatuh. Satu nyali, 3. Terima kasih teman-teman. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Pak Tata, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Hari, luar biasa semangat para penyidik Kanwil DJP Jawa Timur 1 sesuai dengan prestasi yang telah ditorehkan selama 6 kali berturut-turut. Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati, kita sekarang dari ruang penyidikan kita akan menuju ke ruang penyuluhan yang kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai flexible working space. Seperti apa kondisi di sana dan dimanfaatkan sebagai apa ruangan tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di sana sudah ada Mbak Lisa yang akan menjelaskan. Silakan Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Tata dan Bapak Ibu tim penilai. Selanjutnya saat ini saya sudah berada di depan ruang penyuluhan. Pada masa sebelum pandemi, ruang penyuluhan ini digunakan sebagai salah satu ruang rapat di kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Nah, di era new normal ini, ruang penyuluhan ini dialihfungsikan sebagai flexible working space di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Seperti apa FWS Kanwil DJP Jawa Timur 1? Langsung saja kita masuk ke dalam ruang penyuluhan. Ini dia Bapak dan Ibu, flexible working space Kanwil DJP Jawa Timur 1. Nah, di ruang penyuluhan ini dibagi menjadi 2. Di sebelah kanan digunakan sebagai ruang BAP era new normal. Di meja BAP terdapat akrilik yang akan membatasi pengunjung ataupun tamu dalam berinteraksi dengan petugas sehingga tidak terjadi kontak langsung. Kemudian di sebelah kiri ruang penyuluhan dapat Bapak dan Ibu saksikan terdapat ruangan yang sangat nyaman sekali, disertai dengan bantal-bantal cantik berwarna-warni dan juga meja kerja. Nah, flexible working space di sebelah kiri ini digunakan bagi para pegawai yang statusnya work from home atau WFH, tetapi harus datang ke kantor pada hari itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang mungkin akan jatuh tempo. Demikian Bapak dan Ibu, flexible working space kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Selanjutnya masih tetap di lantai 8, Kanwil DJP Jawa Timur 1 juga menyediakan poliklinik untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi para pegawainya. Ini dia Bapak dan Ibu poliklinik Kanwil DJP Jawa Timur 1. Mari kita masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan poliklinik ini, para pegawai dapat melakukan pemeriksaan gratis dengan dokter yang datang setiap 1 minggu sekali. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, maupun pemeriksaan dasar lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu tim penilai, mari kita beranjak ke selasar aula. Di selasar aula terdapat ruang penerimaan tamu di mana dapat Bapak dan Ibu lihat di meja-meja telah disediakan pembatas akrilik untuk menghindari kontak langsung antara tamu dengan petugas kami. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, virtual office tour kita akan menuju ke aula Kanwil DJP Jawa Timur 1.
Inilah dia Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Aula ini memiliki ukuran 30 dikali 15 meter persegi dan kapasitasnya dapat menampung hingga 450 orang. Kemudian di bagian belakang aula terdapat dispenser. Dispenser ini disediakan untuk menerapkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2019 mengenai penerapan kantor ramah lingkungan atau program Eco Office di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan dapat Bapak dan Ibu saksikan, kami juga menerapkan physical distancing di dalam ruangan aula ini, di mana jarak antara tempat duduk yang satu dengan tempat duduk yang lain kami berikan jarak kurang lebih 1 meter. Dan pada minggu lalu ruangan ini digunakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk melaksanakan rapid test kepada para pegawainya. Ruangan ini juga digunakan oleh Bidang P2 Humas sebagai studio untuk menyelenggarakan acara-acara yang dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian Bapak dan Ibu, selain internal Kanwil yang menggunakan ruangan ini juga pernah digunakan oleh pihak-pihak eksternal. Contohnya adalah KPTIK BMN yang menggunakan ruangan ini untuk melaksanakan rapat koordinasi gabungan Kementerian Keuangan. Pihak lain yang juga menggunakan ruangan ini adalah Kodam 5 Brawijaya, di mana Kodam 5 menggunakan ruangan ini sebagai area persiapan sebelum datangnya Presiden Jokowi ke Surabaya pada tahun lalu. Kemudian ruangan ini juga dilengkapi dengan video safety briefing atau video panduan keamanan yang memberikan informasi kepada pengguna aula untuk mengetahui titik-titik atau jalur evakuasi apabila terdapat kegawat daruratan. Baik, Bapak dan Ibu, penjelasan mengenai video safety briefing tadi sekaligus mengakhiri virtual office tour kita pada hari ini. Dari aula lantai 8 Gedung Kanwil DJP Jawa Timur 1, saya Tata dan saya Lisa. Bangkit bersama pajak Dengan semangat gotong royong. Pajak kuat, Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih.